Selamat datang semuanya dimanapun Anda berada. Kita punya penonton studio di sini, di Perth, yang ingin menyambut Anda juga. Jadi mari semuanya, mari sambut semua orang di seluruh dunia. Tidak masalah di negara mana Anda berada atau di kota mana Anda berada, tidak peduli apakah Anda sendirian. Saat ini mungkin terasa seperti kota Anda mengalami kemunduran. Mungkin situasi Anda seperti sedang mundur. Tapi ada Tuhan, Dia ada untuk Anda yang pastinya di setiap langkah Dia bersama dengan Anda. Dan Dia bisa membatalkan, Dia bisa membalikkan, Dia bahkan bisa melipat gandakan apa yang tampaknya sama sekali tidak logis. Itulah doa kami untuk Anda saat Anda mendengar firman Tuhan. Setelah diberkati oleh pujian penyembahan, saya berdoa benih firman akan jatuh di tanah yang baik. Jadi Bapa, kami nyatakan bahwa setiap hati di seluruh dunia ada di tangan-Mu. Dan seusai ibadah ini, mereka tidak akan pernah menjadi sama lagi. Berbicaralah dan kami mendengarkan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tinggal 2 bulan menuju akhir tahun yang paling tidak biasa yang pernah saya alami dalam hidup saya. Saya tahu secara individu ada orang-orang yang memiliki tahun-tahun yang lebih berarti daripada tahun 2020. Karena hal pribadi yang terjadi, mungkin tragedi atau momen yang menentukan. Jadi secara pribadi Anda mungkin sudah memiliki tahun pembentukan dari 2020. Tapi secara global saya tidak tahu bahwa kita sudah masuk, sudah pasti dalam hidup saya, memiliki tahun yang lebih menentukan. Dan gangguan terhadap ekonomi dunia dan seluruh industri yang disebabkan oleh pandemi global ini, yang membawa gelombang pertama, kedua, ketiga, dan lain-lain, semuanya itu pada akhirnya tidak hanya mengganggu negara, kota, bisnis, rencana, keluarga, jadwal, tapi bahkan ritme dan rutinitas pribadi. Tapi Anda tahu saya punya kabar untuk Anda. Guncangan tahun 2020 memang seharusnya punya pengaruh. Anda tahu kapanpun Tuhan mengizinkan goncangan, Dia bukan selalu penyebabnya, tapi saat Dia mengizinkan goncangan, biasanya ada efek menjadi lebih baik. Goncangan ini seharusnya memisahkan. Penonton tergoyahkan akan terpisah dari pengikut yang tak tergoyahkan. Kita tidak memiliki agama yang bisa digoncang. Kita punya kerajaan yang tak tergoncangkan. Dan Ibrani 12 mengatakannya seperti ini. Waktu itu, suaranya menggoncangkan bumi, berbicara tentang Tuhan dari Gunung Sinai. Tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Kata sekali lagi, ayat 27 merujuk pada menyingkirkan apa yang dapat digoncangkan, yaitu hal-hal yang diciptakan, supaya yang tidak dapat digoncangkan tetap kokoh. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Ada yang bersyukur hari ini? Maka sembahlah Tuhan dengan penerimaan, dengan hormat, dan kekaguman. Karena Tuhan kita adalah api yang menghanguskan. Begini bunyi terjemahan The Passion. Bumi digoncangkan oleh karena suaranya dari gunung. Tapi sekarang Dia menjanjikan, sekali untuk selamanya, aku tidak hanya akan mengguncang sistem dunia. Padahal bukan itu yang terjadi. Aku akan mengguncang sistem dunia. Begitu juga kekuatan yang tak terlihat di alam rohani. Nah, frase sekali untuk selamanya ini dengan jelas menunjukkan penyingkiran terakhir dari hal-hal yang digoncangkan. Itu adalah tataran yang lama. Jadi hanya apa yang tak tergoncangkan, semuanya katakan tak tergoncangkan. Tak tergoncangkan di setiap rumah, setiap lokasi, dimanapun Anda, katakan tak tergoncangkan. Jadi hanya yang tak tergoncangkan yang akan tertinggal. Saya percaya Tuhan mengizinkan suatu goncangan, baik itu secara pribadi atau secara berkala, secara global, sehingga apa yang selama ini melekat pada Anda, tapi seharusnya tidak melekat pada Anda, dapat disingkirkan. Karena saat Anda mengguncang sesuatu, banyak hal berubah, pergerakan terjadi. Dengan goncangan, kita temukan sesuatu dalam hidup kita yang bisa tergoyahkan. Tahukah Anda saat dalam goncangan, inilah beberapa hal yang tergoyahkan dalam sebuah goncangan. Inilah beberapa hal itu. Hal-hal yang sementara. Ini yang sering terguncang di musim seperti ini. Jadi apapun yang bersifat sementara rentan terhadap goncangan. Lihat, scaffolding akan jatuh, tetapi fondasinya tetap berdiri. Dan jika iman Anda seperti scaffolding, itu mungkin akan runtuh. Tapi jika iman itu terbangun kokoh dalam diri Anda, itu akan tetap teguh. Saudara, bukan hanya struktur sementara, tapi konsep tentang kesementaraan.
Hidup di bumi ini adalah sementara dan tidak akan pernah dalam seluruh perjalanan Kingdom City ini kita memiliki nilai kekekalan yang lebih terbangun daripada seperti di musim ini. Anda melihat berita ada korban tewas, mendengar hitungan jumlah, melihat ini terjadi, itu terjadi, dan sungguh, dunia sepertinya lebih siap untuk Tuhan daripada sebelumnya. Dan seluas kegelapan tampaknya menutupi bumi, ada kemuliaan yang diturunkan atas gereja, dan ada banyak orang yang sekarang ambivalen, diambang keyakinan, netral, berpikir bahwa hidup ini masih berjalan. Sekalipun mereka belum merasakan kematian, maksud saya di dalam keluarga mereka sendiri, mereka sebenarnya terikat pada apa yang sekarang sedang digoncang. Dan saya mengingatkan Anda bahwa apapun yang bersifat sementara, yang terguncang, bukan selalu hal yang buruk. Karena mungkin Tuhan memang ingin menghilangkan beberapa hal sementara dari hidup kita. Sebaliknya, pastikanlah bahwa hal-hal yang kekal tidak bersifat sementara dalam hidup Anda. Anda tahu, bagi jemaat yang merasa ibadah hanyalah hal sementara, mereka sedang digoncang. Seperti saat meninggalkan pesawat dalam keadaan darurat, mereka katakan, tinggalkan semuanya di pesawat. Dan saya ingat, saat kami masih bisa berkeliling, saya mendengar perkataan itu dan berpikir, tapi aku harus mengambil pasporku. Mengapa emang kalau aku mengambil dompetku? Dan saya memikirkan ini di kepala saya. Tapi saya tidak pernah ada dalam keadaan itu. Intinya adalah tidak peduli apa yang menurut Anda sangat penting, saat darurat semuanya menjadi sementara. Ayub mengalami masa sulit di mana semuanya digoncangkan. Kita dapati teman-temannya pun meninggalkan dia. Akhirnya, satu yang tidak tergoncangkan adalah imannya. Kita perlu berdoa untuk iman yang tak tergoyahkan. Kita tidak ingin iman yang goyah. Dalam tekanan kita seharusnya berkata, Tuhan, di musim gila ini buatlah imanku tetap teguh. Mungkin Anda terlalu melekat pada sesuatu yang permanen, dan itu benar-benar perlu diguncangkan. Anda perlu mengatakan, Tuhan, guncangkanlah hal yang sementara. Jangan biarkan aku terikat pada kesementaraan. Cabut dariku hal-hal yang mudah tergoyahkan di musim ini, tapi biarlah yang kokoh dariku semakin tak tergoncangkan. Yang lain yang tergoncangkan adalah hal eksternal. Yang sementara digoncangkan, yang eksternal pun digoncangkan. Saya memikirkan kisah Paulus dan Silas di penjara, dibelenggu, lalu ada guncangan yang terjadi di penjara itu. Saat guncangan terjadi di penjara itu, iman mereka tetap kuat, tetapi rantai belenggu mulai retak. Perhatikan, mungkin dalam guncangan itu, Tuhan sedang, kita telah dengar cerita tentang pembebasan, kesaksian, terobosan, baptisan, rekonsiliasi, penyembuhan. Mengapa? Karena mungkin dalam goncangan Tuhan justru menghancurkan beberapa ikatan eksternal. 3 orang dilempar ke dalam api, diikat dengan tali, dan satu-satunya yang terbakar adalah tali itu, bukan iman di dalam mereka. Mungkin ini musim di mana Anda tidak boleh melihat ini sebagai hal negatif, tetapi Tuhan goncangkanlah, sebab mungkin Dia memakai musim ini untuk menghancurkan keterikatan hidup Anda. Mungkin Dia memakai musim ini untuk menghancurkan hal-hal eksternal yang menahan Anda. Mari mulai melihat musim ini sebagai musim di mana kita akan menang. Mari kita lihat musim ini sebagai musim di mana Tuhan menang, di mana akan diungkapkan di dalamnya beberapa hal sementara yang seharusnya adalah permanen, dan beberapa yang permanen yang seharusnya sementara. Ini doa kita semua, karena goncangan tidak berhenti. Yang berjatuhanlah yang berubah-ubah. Anda tahu, saya sangat percaya dalam beberapa bulan terakhir di akhir tahun ini, bahwa hal-hal eksternal yang menahan Anda akan hancur dalam goncangan. Kerajaan yang ada pada kita, kerajaan yang tak tergoncangkan. Kerajaan ini adalah kerajaan yang kekal dan internal. Kerajaan surga ada dalam Anda, dan ini kerajaan kekal. Jadi yang terguncang, yang sementara dan eksternal. Karena kerajaan ini internal dan kekal, maka Tuhan berkata, kerajaan yang tak tergoyahkan ini tidak akan kemana-mana. Jadi saat aku mengguncangkan keadaan, semua yang eksternal dan sementara akan runtuh jatuh. Semua yang internal dan kekal akan bertahan. Itulah kerajaan tempat kita berada. Dan ini hal lain yang menurut saya diguncangkan di musim ini. Segala yang dangkal. Segala yang dangkal mudah tercabut dalam suatu goncangan. Sepertinya perumpamaan tentang penabur. Anda tahu kisah di mana Yesus menceritakan tentang orang Kristen di tanah kedua. Dalam perumpamaan tersebut, ini tipe orang Kristen yang menerima firman dengan sukacita dan berkata, yes! Tetapi segera saat penganiayaan atau masalah atau goncangan muncul, tidak ada akar dalam mereka. Karena sebenarnya iman mereka dangkal. Mereka yang hanya punya iman dalam ibadah hari Minggu, mereka dalam masalah serius saat pandemi ini melanda. Mereka yang mengasihi firman dengan sukacita, itu baik. Tapi dibutuhkan kedalaman. Anda tahu, mungkin di musim ini ada hal-hal yang akan keluar. Dan bahkan dalam hidup saya sendiri, saya berpikir, Tuhan, bagian ini cukup dangkal karena saya
ini harusnya bertahan. Hal-hal yang memiliki kedalaman akan bertahan dari goncangan. Pohon yang memiliki sistem akar yang dalam akan bertahan dari goncangan, tetapi tanaman yang dangkal tidak akan bertahan. Mungkin keyakinan mereka dangkal. Dan jika Anda mempunyai keyakinan tetapi itu dangkal, itu mungkin akan gugur. Misalnya dalam hal memberi. Jika orang memberi perpuluhan hanya karena WL mengingatkan jangan lupa, kesempatan besar. Ya, tapi oke. Anda tidak tahu akan apa keyakinan Anda tentang perpuluhan itu. Dalamkah atau dangkal, dan semakin ada goncangan, Tuhan mencari siapa yang memiliki kedalaman pada keyakinan mereka dan yang memiliki kedangkalan pada keyakinan mereka. Jika Anda tidak mempunyai keyakinan akan doa, tidak punya keyakinan akan penyembahan, tidak ada keyakinan pada komunitas. Jika Anda tidak punya keyakinan akan connect group, tidak ada keyakinan akan hubungan. Jika Anda tidak mempunyai keyakinan akan semua hal ini yang selalu kita aminkan dalam ibadah, guncangan akan mengungkapkan apa yang dangkal dan apa yang tidak. Hal-hal yang dangkal akan berkurang. Apakah doa Anda berkurang? Apakah firman berkurang? Apakah ibadah Anda menurun? Apakah perpuluhan Anda berkurang? Hubungan Anda bermasalah? Hal ini mengungkapkan apa yang dangkal, karena yang dangkal akan tumbang setiap terjadi goncangan. Ini tantangannya, ini bukan untuk menyakiti siapapun. Kita harus memperdalam akar kita. Saya harus ceritakan ini. 12 bulan pertama kami ada di Perth. Jemima dan saya kembali ke Perth. 2,5 tahun di Malaysia, kami kembali. Anda tahu ceritanya. Tapi 12 bulan pertama, saya mundur secara tidak langsung berkali-kali. Untung Tuhan tidak menganggapnya terlalu serius. Saat itu keadaan sukar dan bahkan canggung. Anda tahu itu membuktikan apa? Bahwa tidak ada keyakinan dalam diri saya. Tuhan sudah berbicara? Ya. Saya sudah dapat tanda? Ya, tapi guncangan saat saya datang ke sini itu seperti wow. Dan kemudian kami sadar bahwa ya dari saya tidak seyakin itu. Di satu sisi saya rindu semua orang di Malaysia, tapi saya bertanya, mengapa kita di sini? Serius? Saya berhenti di sana bagaimanapun, bisa-bisa saya terus bercerita. Apakah Anda memiliki keyakinan akan seharusnya di mana Anda berada? Karena saya pastikan, jika tidak punya, semua akan terguncang di musim ini. Entah itu gangguan, perbandingan, ketakutan. Karena itulah yang dilakukan guncangan. Dia mengungkapkan seberapa dalam keyakinan Anda sebenarnya. Jika panggilan Anda dangkal, Anda keluar saat goncangan datang. Karena pada akhirnya, dalamnya keyakinan Anda, dalamnya panggilan Anda, dalamnya koneksi Anda, dalamnya semua hal yang Anda lakukan, itu yang akan menentukan apakah Anda selamat dari goncangan. Dan itulah sebabnya saya mendorong semua orang saat ini di seluruh dunia, perdalam akar Anda. Perdalam akar Anda ini bukan tentang pergi ke salon dan mengecat rambut Anda. Saya berbicara tentang memperdalam keyakinan tentang siapa diri Anda. Dan itulah sebabnya pemuritan adalah segala sesuatu tentang memperdalam akar. Jadi seorang murid lebih dari sekadar orang percaya. Karena seorang murid berkata, aku tidak hanya menerima Kristus, aku mau mengikuti Dia. Jadi perdalam akar Anda. Menurut Anda mengapa Tuhan secara strategis berbicara tentang connect? Mengapa? Karena kita perlu bertumbuh. Ini bukan tentang struktur kelompok kecil, tapi tentang memiliki sistem akar yang menjangkau lebih dalam. Jadi saat angin dan ombak datang, kita akan berdiri di tengah badai. Kita akan menjadi rumah yang berdiri kokoh karena kita membangun di atas batu. Itu sebabnya saya percaya greenhouse diperuntukkan bagi banyak orang di seluruh dunia. Tahun depan saya akan lihat rekor dalam pendaftaran greenhouse. Mengapa? Karena ini adalah sistem akar yang lebih dalam. Untuk semua siswa greenhouse, dari cerita yang kami dengar, ini luar biasa. Ini seperti berkata, kau tahu dunia sedang gila, aku akan ikut greenhouse. Bukan, dunia sedang gila, aku tidak bisa ikut greenhouse. Tidak, dunia ini menjadi sangat gila, aku lebih baik ikut greenhouse. Karena aku tidak punya waktu 10 tahun lagi untuk sistem akarku jika pandemi berikutnya datang. Akan ku berdalam sekarang karena aku tidak mau mengorbankan imanku atau iman keluargaku. Nah, tentu saja jika Anda tidak mendaftar tidak apa-apa, tetapi saya hanya mencoba membuat Anda mengerti. Guncangan ini tidak diskriminatif. Dia akan mengguncang Anda dengan satu atau lain cara. Entah kekristenan kita yang tumbang atau kedagingan yang tumbang, itu pasti tumbang kecuali dia tertanam dalam. Jadi katakan, Tuhan, berikan aku hal-hal rohani yang dalam dan bantu aku menjadikan hal-hal yang lain menjadi dangkal. Karena yang saya tahu hanyalah saya rasa guncangan itu seperti ujian. Itu seperti cermin. Itu menunjukkan kepada Anda setiap bagian, baik dan buruknya. Dan ayat 28 terjemah The Passion mengatakan, dikatakan karena kita menerima hak kita atas kerajaan yang tak tergoncangkan, ini yang dikatakan Alkitab, kita harus sangat bersyukur. Semua katakan sangat bersyukur. Sangat bersyukur dalam goncangan.
dan memberikan penyembahan paling murni. Katakan penyembahan paling murni, ini yang harus keluar dalam goncangan. Syukur yang ekstrim dan penyembahan yang murni. Ini benar-benar tes audit yang bagus sebenarnya. Musim ini membawa rasa syukur yang besar atau lebih banyak keluhan? Apa musim ini membawa penyembahan murni atau penyembahan mengenaskan di atas tempat tidur? Karena harusnya guncangan menghasilkan rasa syukur yang ekstrim, dan kita harus memberi Tuhan penyembahan yang paling murni. Jadi apa yang menyenangkan saat kita menyerahkan hidup kita dalam penyerahan mutlak, dipenuhi dengan kekaguman, karena Tuhan kita adalah api suci yang menghanguskan. Jadi, guncangan yang kita alami di tahun 2020 ini harusnya menghasilkan, pertama, rasa syukur yang ekstrim. Dan ini bukan seperti, Tuhan terima kasih buat COVID, terima kasih Tuhan atas kemampuan mengisolasi. Bukan. Bersyukur itu, ingat, inilah syukur itu, bahwa ketika segala sesuatu yang diguncang, Tuhan, aku memiliki kerajaan yang tak terguncangkan di dalam diriku. Syukur itu seperti, Tuhan, saat semuanya sementara dan gagal, aku memiliki pengharapan kekal yang lebih dalam. Itu sebabnya kita menyanyikan, imanku dalam Yesus, dialah sauhku. Itu dia, saya punya sesuatu yang jauh lebih dalam dari orang lain, sehingga saya bisa mengucap syukur saat guncangan terjadi. Bukan guncangan yang saya syukuri, saya bersyukur atas apa yang diungkapkan dari guncangan itu. Saya mungkin tidak pernah begitu bersyukur atas iman saya karena saya tidak benar-benar membutuhkannya. Itu tidak benar-benar diuji, tetapi sekarang saya benar-benar membutuhkannya. Mungkin saya tidak pernah bersyukur atas hubungan saya, persahabatan saya, dan koneksi saya dan orang-orang, tetapi sekarang saya sangat bersyukur. Hanya orang yang memiliki kerajaan internal dan kerajaan kekal yang selalu mengucap syukur dimanapun dan kapanpun, karena yang sementara dan eksternal telah terguncang. Syukur yang ekstrim, penyembahan murni. Inilah penyembahan yang murni itu. Penyembahan murni. Versi lain menyebut hormat dan takut yang kudus. Saya suka penyembahan. Di gereja kita, saya suka penyembahan. Saya suka menyembah. Saya suka musik penyembahan dalam segala jenis, dan juga penyembahan yang benar-benar merayakan keintiman dengan Tuhan, tentang sukacita di hadiratnya, dan Anda tahu hubungan saya dengan Tuhan. Saya suka itu. Tapi ada jenis penyembahan yang seharusnya datang dalam musim guncangan. Ini jenis penyembahan yang berbeda. Ini musim dengan ketakutan kudus. Ini adalah penyembahan, tapi bukan, Yesus sahabatku, aku mengasihimu, Yesus, engkau dan aku, kita satu. Bukan seperti itu. Kau Tuhan Maha Kuasa. Itu yang muncul. Penyembahan seperti itu yang keluar dari guncangan seperti ini. Tuhan, engkau bisa menguncang seluruh planet. Kau menguncang seluruh sistem dunia. Baru saja kami membacanya. Jadi penyembahanku sekarang bukan lagi biasa-biasa nyanyikan sebuah lagu. Ayo menyembah. Ini dia di komputer lagi. Ayo. Wow, luar biasa teman-teman. Tidak. Itu pertanda penyembahan yang belum melewati goncangan. Penyembahan itu seharusnya adalah penyembahan yang murni, yang takut akan Tuhan. Bagaimana seharusnya kita menyembah Tuhan yang begitu intim? Harusnya kita bisa merasakan betapa luar biasanya Tuhan yang kita sembah ini, dia nyata. Ampunilah aku yang lemah dan hina di hadapan-Mu, dan hanya mengangkat kaki ke sofa lagi dan berkata, laku apa sekarang? Tuhan, aku mau penyembahan yang murni, karena guncangan ini menghasilkan rasa syukur yang luar biasa, nomor 1, dan penyembahan yang murni. Keberserahan dalam kekaguman, nomor 3, keberserahan dalam kekaguman. Ini bukan menyerah seperti kita tertangkap, tapi benar-benar kagum akan Dia. Tuhan yang berkata Dia menguncang sistem dunia dan kuasa-kuasa lainnya. Nah, perhatikan, akibatnya ada rasa syukur yang ekstrim, penyembahan yang murni, yang takut akan Tuhan, dan keberserahan dalam kekaguman. Lalu dia mengatakan baris terakhir, karena Tuhan kita adalah api yang menghanguskan. Saya ingin Anda tahu bahwa api Tuhan yang menghanguskan bukanlah amarahnya atas Anda. Ini adalah kebaikan Tuhan, ini kasih Tuhan. Dia sedang berkata, aku menguncang segala sesuatu yang bisa diguncangkan. Semua yang bersifat sementara dan eksternal dan dangkal sedang dilucuti. Sekarang apiku datang dan membakar semuanya, sehingga dalam pengaturan ulang, semuanya ini tidak akan kembali menempel kepadamu. Itu sebabnya Anda bisa berkata, aku menyambut apimu. Jangan berkata, ya Tuhan, apimu terdengar menakutkan, aku tidak mau. Yesus berkata, dia datang untuk membaptis dengan Roh Kudus dan api. Itu api yang baik, saya membutuhkannya. Ini bukan api yang menghancurkan, api itulah yang secara harfiah membakar yang sementara, yang eksternal, dan yang dangkal. Semua lepas dalam guncangan. Agar ibadah saya selalu murni. Syukur saya tidak setengah-setengah. Pujian saya tidak pernah apatis, dan keberserahan saya bukan karena takut. Api Tuhan itu menghanguskan, dan ingatlah,
Kita mendengar khotbah Pastor Morfin minggu lalu tentang singa dan anak domba. Dia menggunakan referensi ini. Saya beritahu Anda, saya akan membacakan untuk Anda sambil kita bersiap menyembah sekarang. Saya ingin kita berdiri. Mari kita semua berdiri. Saya akan membaca apa yang dilihat Yohanes di kitab Wahyu. Dimanapun Anda berada, di belakang sofa, di depan meja makan, berkumpul dengan teman, keluarga, entah sedikit atau banyak. Conference begitu dahsyat karena bahkan saat saya mengadakannya di rumah saya sendiri, ada perjumpaan dengan Tuhan, di mana semua orang ada penyembahan murni yang disertai rasa takut akan Tuhan. Bukan aku takut, tapi aku tahu siapa Dia. Ini Tuhan yang menguncang langit dan bumi. Ini Tuhan yang menciptakan galaksi. Ini Tuhan yang mengatur bintang-bintang di tempatnya. Yang memerintah pagi, bahkan samudra dan ombak tunduk di kakinya. Itulah Tuhan, Dia yang Anda sembah saat ini. Itulah Tuhan, dan tahukah Anda, sekeluarnya dari musim guncangan di tahun 2020 ini, Tuhan, aku mempercayaimu untuk membangun kembali pekerjaan dan menyelesaikan masalah. Aku mempercayaimu dengan semua itu, tetapi yang kuinginkan hanyalah yang kekal, internal. Aku hanya mau sesuatu aku mau menjadi orang yang selalu sangat bersyukur. Aku mau memberi penyembahan yang murni. Aku ingin apimu yang menghanguskan itu turun, Tuhan, dan menyapu area yang bahkan sulit untuk kuungkapkan. Aku tidak tahu apa itu. Aku tidak tahu apa itu, aku tidak tahu. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih meta dan matanya bagaikan nyala api. Anda dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan sekarang saat Anda berfokus pada pribadi yang layak untuk penyembahan yang murni. Penyembahan di mana Anda tidak peduli siapa di kiri atau kanan Anda. Penyembahan di mana Anda sadar suatu hari Anda hanya akan berada di hadapannya, hanya Dia. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Saya merasakan hadirat Tuhan di tempat ini sekarang, tepat di auditorium, juga di rumah Anda. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang, tajam bermata dua, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan akulah yang hidup. Aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Dimanapun Anda, saya tantang Anda untuk masuk dalam penyembahan yang murni, syukur yang ekstrim. Tuhan, aku bersyukur bahwa apapun yang terjadi dalam hidupku, aku punya pengharapan yang kekal. Aku punya sauh penjaga jiwa. Tuhan, aku bersyukur bahwa aku bisa sangat bersyukur, tidak peduli apa yang ada di sekitarku. Karena aku tahu kerajaanku kekal dan internal. Tuhan, apapun yang berubah di luar itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang telah Kau berikan padaku di dalam. Apapun yang berubah saat ini tidak sebanding dengan apa yang akan kumiliki suatu hari nanti. Terima kasih Tuhan. Sekarang ayo saya tantang Anda, angkat suara untuk memuji, untuk menyembah. Penyembahan yang murni. Ayo, penyembahan yang murni. Kita berdoa agar api Tuhan turun bagi mereka yang berkata, "Ya Tuhan, biarlah apimu turun menghanguskan apapun yang melekat." Tapi Tuhan, dalam kebesaran-Mu, dalam kebaikan-Mu, dalam kasih-Mu, Engkau membawa pemisahan. Bakarlah apapun yang Kau mau. Ambil apapun yang Kau mau. Ambillah apapun yang Kau mau.